Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, mahasiswa yang mengikuti materi atau perkuliahan hukum adat. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan perkuliahan dengan mengacu kepada RPS yang telah Ibu jelaskan sebelumnya, yakni masalah pengertian hukum adat. Nah, kalau kemarin Ibu sudah menjelaskan apa itu sistem sosial, apa itu sistem kekerabatan, dan apa itu masyarakat majemuk. Nah, sekarang kita masuk kepada hukum adat ya. Jadi hukum adat berakar pada kebudayaan nasional, di mana diketahui bahwa Indonesia memiliki keanekaragaman budaya dan suku. Hukum adat merupakan hukum yang hidup, di mana karena menjelmakan perasaan hukum yang nyata bagi masyarakat. Hukum adat tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat. Jadi kalau dalam hal hukum adat, kita berbicara persoalan budaya, kita berbicara persoalan kebiasaan yang tumbuh dan berkembang pada lingkungan masyarakat sekitar kita. Nah, hukum adat mulai diperbincangkan pada tahun 1848. Jadi pada tahun 1848, hukum adat itu mulai diperbincangkan, yang pada waktu itu pemerintah Belanda membiarkan masyarakat Indonesia hidup di bawah hukumnya sendiri-sendiri. Mr. Vickers menyelidiki apakah hukum adat itu bisa diganti dengan kodifikasi barat. Namun hal itu diabaikan. Nah, pada tahun 1900 pemerintah menghendaki diadakannya kodifikasi lokal bagi hukum adat bagi penduduk Kristen karena dianggap tidak adanya jaminan hukum bagi mereka. Nah, sehingga pada tanggal 15 November tahun 1904 diusulkan rencana undang-undang. Jadi bukan mempertahankan hukum adat dan diadakannya kodifikasi, tetapi menggantikan hukum adat dengan hukum Eropa. Tetapi tidak berhasil karena parlemen Belanda hanya menghendaki pergantian hukum tersebut jika kebutuhan masyarakat menghendakinya. Jadi ada hal yang perlu dipahami, meskipun kita pada tahun 1904 itu atau mulai diperbincangkan hukum adat 1848, kita tetap dijajah oleh pemerintah Belanda, akan tetapi bukan berarti bahwa semua hukum yang berlaku itu adalah hukum Eropa. Ya. Nah, unifikasi selanjutnya yaitu pada tahun 1923. Namun gagal lagi karena dikritik oleh Van Vollenhoven. Mr. Cowan memiliki pertimbangan untuk kodifikasi karena ada dua hal. Ya, yang pertama, kodifikasi karena hukum adat yang tidak tertulis menimbulkan tidak adanya jaminan hukum. Tidak seorang pun yang bisa menduga sebelumnya bagaimana putusan pengadilan terjadi karena hukumnya tidak tertulis. Ya, karena yang memang kita pahami bahwa kebiasaan yang timbul pada sebuah masyarakat tentunya tunduk, taat, dan patuh terhadap hukum yang tidak tertulis. Yang kedua, unifikasi. Pemakaian sistem hukum yang berbeda jenisnya untuk golongan penduduk yang berbeda pula sifatnya menimbulkan kekacauan dalam asas-asas hukum. Nah, Van Vollenhoven bukan menentang kodifikasi, namun ia beranggapan bahwa bangsa Indonesia harus memiliki hukum tersendiri, bukan tunduk pada hukum Eropa yang masyarakat hanya kecil. Sehingga pada tahun 1927 hukum adat mulai bertujuan untuk memajukan ketentuan hukum dan membantu hakim mengadili masalah hukum adat. Jadi ternyata hukum adat walaupun merupakan sebuah hukum yang tidak tertulis, pada tahun 1927 para pemerintah Belanda pada waktu itu ternyata menjadikan hukum adat itu juga sebagai salah satu sumber hukum untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul pada masyarakat pada saat itu. Nah, sehingga pada abad 20 murid beliau Terhar melanjutkan kedudukan hukum adat
terutama bagi hukum agraria. Nah, nanti kalau adik-adik belajar tentang hukum agraria pasti akan difahami bagaimana sejarah munculnya hukum agraria di Indonesia ya. Nah, jadi apa yang difahami dengan istilah kodifikasi? Ada istilah unifikasi. Jadi kodifikasi itu adalah pembukuan undang-undang dan peraturan-peraturan secara sistematis dan lengkap di dalam kitab undang-undang. Dengan adanya kodifikasi dapat diperoleh kesatuan hukum, kepastian hukum, dan penyederhanaan hukum. Jadi kalau kitab undang-undang hukum perdata itu merupakan sebuah kodifikasi hukum. Ya, kenapa muncul seperti itu? Karena untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Yang kedua, unifikasi. Unifikasi itu artinya adalah penyatuan, hal yang menjadikan seragam. Jadi penyempurnaan pembinaan hukum nasional dilakukan dengan melakukan pembaharuan hukum. Nah, sekarang kita masuk kepada masyarakat adat. Ya. Jadi masyarakat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh sebuah kebudayaan yang mereka anggap sama. Jadi kumpulan manusia yang hidup pada sebuah lingkungan di mana di situ ada sebuah kebudayaan sehingga mereka saling berinteraksi antara satu dengan yang lainnya. Nah, apa yang dimaksud dengan hukum adat? Hukum adat itu adalah sistem hukum yang dikenal dalam lingkungan kehidupan sosial di Indonesia dan negara Asia lainnya seperti Jepang, India, dan Tiongkok. Nah, pada konvensi ILO nomor 169 tahun 1986, masyarakat adat adalah sekelompok yang memiliki jejak sejarah dengan masyarakat sebelum masa invasi dan penjajahan, yang berkembang di daerah mereka, menganggap diri mereka beda dengan komunitas lain yang sekarang berada di daerah mereka atau bukan bagian dari komunitas tersebut ya. Nah, lingkungan hukum adat itu sudah dijelaskan sebelumnya, ada Aceh, ada Gayo, ada Batak, Nias, Minangkabau, Mentawai di Sumatera Selatan, di Gorontalo, ada Toraja, ada Bugis, ada Makassar, ada Ambon dan lain sebagainya ya. Nanti coba dibaca buku-buku atau referensi yang terkait dengan tradisi atau budaya lingkungan hukum adat pada masing-masing daerah yang Ibu sebutkan tadi. Nah, sumber hukum adat. Jadi yang pertama, peraturan-peraturan hukum yang tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakat. Karena peraturan ini tidak tertulis dan tumbuh berkembang, maka hukum adat memiliki kemampuan menyesuaikan diri dan elastis. Ya, jadi dia tergantung atau melihat pada kondisi sebuah masyarakat, melihat kondisi pada sebuah lingkungan. Nah, sistem hukum adat. Jadi hukum adat mengenai tata negara, hukum adat mengenai warga atau hukum pertalian sanak, hukum tanah, hukum perhutangan, dan hukum adat mengenai delik atau hukum pidana. Nah, bagaimana dengan istilah hukum adat? Jadi hukum adat itu berasal dari bahasa Arab yaitu hukum ya dan adah yang artinya suruhan atau ketentuan. Dalam bahasa Arab adat diartikan dengan kebiasaan yaitu perilaku masyarakat yang selalu terjadi. Nah, istilah hukum adat telah dikenal di Aceh Darussalam pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Jadi mulai di Aceh pada tahun 1607 sampai 1636. Nah, istilah hukum adat ditemukan dalam kitab hukum Makuta Alam, Safinatul Hukam fi Tahlisil Khassam yang ditulis oleh Jalaluddin bin Syekh Muhammad Kamaluddin. Jadi anak dari Qadi Baginda Khatib Negeri Tusan atas perintah Sultan Alauddin Johansyah. Nanti yang ini dibaca ya. Jadi pada tahun 1781 sampai 1895. Dalam mukadimah kitab hukum acara tersebut dikatakan bahwa dalam memeriksa perkara seorang hakim haruslah
memperhatikan hukum syara dan juga memperhatikan hukum adat. Jadi disinilah adik-adik sekalian mulai pentingnya diserukan atau diperhatikan bagaimana sebenarnya urgensi atau peran dari hukum adat dalam membantu para hakim untuk menyelesaikan sebuah perkara atau permasalahan di masyarakat. Nah, kemudian istilah tersebut dicatat oleh Christian Snook Hugronsch ketika ia melakukan penelitian di Aceh pada tahun 1891 sampai 1892 untuk kepentingan pemerintah penjajah Belanda yang menerjemahkannya ke bahasa Belanda yaitu adat reh. Nah, hasil penelitian Hugronsch ini menghasilkan sebuah buku yang diberi judul The Acehers, yakni orang-orang Aceh pada tahun 1894. Nah, sejak itulah Hugronsch disebut sebagai orang yang pertama menggunakan istilah adat reh yang diterjemahkan dengan hukum adat. Jadi Hugronsch lah yang pertama diperhatikan untuk menggunakan istilah adat reh atau yang disebut dengan hukum adat. Nah, istilah ini menjadi terkenal sejak digunakan oleh Cornelis van Vollenhoven dalam 3 jilid bukunya yang berjudul Het Adat Reh van Nederlands Indie, Hukum Adat Hindia Belanda. Jadi perlu juga belajar ya tentang bahasa Belanda sebenarnya ya. Jadi ada beberapa istilah yang digunakan sebelum adat reh dalam AB, Algemene Bepalingen van Wetgeving, yakni ketentuan-ketentuan umum perundang-undangan. Dalam pasal 1 digunakan istilah Godsdienstig Wetten, Volks Intelligent and Gebruiken. Nah, jadi peraturan-peraturan keagamaan, lembaga-lembaga rakyat dan kebiasaan-kebiasaan. Nah, begitu pula dalam RR, Regeringsreglement 1854 pada pasal 75 ayat 3 digunakan istilah Godsdienstige Wetten, Instellingen en Gebruiken, peraturan-peraturan keagamaan, lembaga-lembaga dan kebiasaan-kebiasaan. Nah, dalam IS, Indische Staatsregeling, peraturan hukum negara Belanda semacam UUD bagi pemerintah Hindia Belanda digunakan istilah Instellingen des Volks, lembaga-lembaga dari rakyat. Nah, dengan demikian sebelum diperkenalkannya istilah adat reh digunakan berbagai macam istilah dalam perundang-undangan pemerintah Hindia Belanda dengan sebutan undang-undang agama, lembaga rakyat, kebiasaan-kebiasaan dan lembaga asli. Sedangkan istilah adat reh secara resmi digunakan dalam Undang-Undang Pemerintahan Hindia Belanda pada tahun 1920 dalam Undang-Undang Belanda mengenai perguruan tinggi di negeri Belanda, Netherlands dengan Stabdat 1920 nomor 105. Nah, adik-adik sekalian, kita sekarang masuk apa sebenarnya pengertian hukum adat ya. Jadi kalau tadi Ibu menjelaskan tentang dari mana asal mulanya istilah hukum adat itu muncul, yakni tadi dari Snook Hugronsch dengan nama adat reh ya. Nah, sekarang pengertian hukum adat. Jadi hasil seminar hukum adat dan pembinaan hukum nasional di Yogyakarta pada tanggal 15 sampai 17 Januari 1975 ada 13 pengertian hukum adat yang dikemukakan oleh para ahli. Yang pertama, oleh Cornelis van Vollenhoven, himpunan peraturan tentang perilaku yang berlaku bagi orang pribumi dan timur asing pada satu pihak yang mempunyai sanksi karena bersifat hukum dan pihak lain berada dalam keadaan tidak dikodifikasikan, itu karena adat. Yang kedua, menurut Terhar, ya, keseluruhan aturan yang menjelma dari keputusan-keputusan para fungsionaris hukum dalam arti luas yang memiliki kewibawaan serta pengaruh dan yang dalam pelaksanaannya berlaku serta merta dan ditaati dengan sepenuh hati. Jadi menurut Belfroid,
Hukum adat itu adalah peraturan hidup yang meskipun tidak diundangkan oleh penguasa, tapi dihormati dan ditaati oleh rakyat dengan keyakinan bahwa peraturan-peraturan tersebut berlaku sebagai hukum. Ya. Bagaimana menurut Harjito Notopuro? Jadi hukum adat itu menurut Harjito bahwa hukum yang tidak tertulis. Jadi hukum kebiasaan dengan ciri khas yang merupakan pedoman kehidupan rakyat dalam menyelenggarakan tata keadilan dan kesejahteraan masyarakat dan bersifat kekeluargaan. Nah, yang kelima, menurut Raden Supomo, hukum adat itu adalah sinonim dari hukum yang tidak tertulis dalam peraturan legislatif, hukum yang hidup sebagai konvensi di badan-badan hukum negara, hukum yang hidup sebagai peraturan kebiasaan yang dipertahankan dalam pergaulan hidup baik di kota maupun di desa-desa. Nah, sedangkan menurut Sukanto bahwa hukum adat itu adalah kompleks adat-adat yang kebanyakan tidak dikitabkan, tidak dikodifikasikan dan bersifat paksaan, memiliki sanksi hukum. Nah, Hazairin berpendapat bahwa hukum adat adalah hukum yang dijumpai dalam adat sebagai bagian integralnya, sebagai bagian kelengkapannya. Adat selengkapnya ialah seluruh kebudayaan yang berkaidah sebagaimana tumbuh dan dikenal dalam masyarakat hukum adat seperti di desa di Jawa, Nagari di Minangkabau, Wanua di Sulawesi. Ya, itu. Jadi ada beberapa, nantinya bisa dibaca bagaimana menurut Busar Muhammad, bagaimana menurut MM Jojo Digono, Sudirman, Karti Hadi Projo, ya, RM Suripto, Surojo, Suryono Sukanto. Nah, kalau Suryono Sukanto mengemukakan bahwa hukum adat pada hakikatnya merupakan hukum kebiasaan, artinya kebiasaan-kebiasaan yang mempunyai akibat hukum. Nah, sebagaimana Ibu jelaskan pada pertemuan selanjutnya bahwa akibat hukum itu terjadi ketika ada sebuah interaksi antara satu orang dengan yang lain atau sekelompok orang dengan yang lainnya melakukan sebuah hubungan hukum di mana satu pihak merasa bahwa ada sesuatu atau ada hal yang merasa dirugikan. Nah, itulah akan pasti ada sebuah akibat hukum yang berlaku, ya. Nah, kesimpulan dari seminar tersebut adalah hukum adat adalah hukum Indonesia asli yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan Republik Indonesia yang di sana sini mengandung unsur agama. Oke, saya kira adik-adik sekalian, nanti kita akan lanjutkan dengan bagaimana hukum adat dan hukum kebiasaan dan bagaimana unsur-unsur daripada hukum adat itu sendiri. Nah, ini dulu yang dipelajari ya, dua materi ini yang Ibu telah sampaikan ke adik-adik sekalian, dibaca dulu, ditelaah dulu, dianalisis, kemudian juga sambil membaca buku Ibu ya yang merupakan buku ajar itu, silakan dibaca-baca, di situ sudah lengkap untuk menjelaskan. Nah, Ibu membuat YouTube ini untuk membantu memberikan penjelasan. Nanti jika ada hal-hal yang akan ditanyakan, nanti kita akan diskusikan pada pertemuan nanti via daring. Saya kira itu anak-anakku sekalian, materi singkat pada pertemuan ini. Silakan dibaca, dipelajari. Jadi YouTube ini tolong dinonton, tolong diulang-ulang sehingga materi ini bisa adik-adik sekalian serap, bisa kalian pelajari dengan sebaik-baiknya. Saya kira terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.